Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Dengan bola naga yang diciptakan oleh Alto, Frieza berhasil dihidupkan kembali. Selain itu, Frieza juga berhasil menemukan bola naga bumi yang sebelumnya disembunyikan oleh Bulma. Keinginan Frieza adalah untuk menciptakan alam semesta baru di mana para dewa tertinggi sekalipun tidak bisa melihatnya. Di saat yang bersamaan, Trunks telah menaiki mesin waktunya untuk kembali ke masa depan tanpa menyadari kehadiran Frieza. Bulma berharap bisa bertemu dengan anaknya lagi. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, di mana Bulma langsung tahu kalau ini adalah pemanggilan Shenlong. Jadi Bulma akan segera kembali ke lab untuk mengecek siapa yang sudah mencuri bola naga. Di saat Bulma pergi, Vegeta dan Goku juga melihat hal tersebut. Mereka merasa ini adalah tanda-tanda yang sangat tidak baik. Goku memiliki firasat kalau sesuatu yang buruk pasti akan segera terjadi. Gak cuma mereka, Beerus dan Whis juga merasakan firasat yang sangat buruk di planet bumi. Jadi, Whis mengajak Beerus untuk segera berangkat dan memeriksa apa yang sudah terjadi sebenarnya. Di alam baka, Pikkon dan juga para penghuni lainnya menyaksikan apa yang terjadi di dunia luar. Keretakan terjadi pada dinding alam baka. Dan saat ini, Goku serta Vegeta telah sampai di lab milik Bulma dan penasaran siapa yang sudah memanggil Shenlong. Vegeta sudah tahu dengan apa yang Goku khawatirkan. Namun dia sadar hal ini terjadi bukan cuma mempengaruhi bumi, tapi juga melampaui jauh sampai ke alam semesta. Di sini Vegeta belum tahu kalau Bulma telah meningkatkan kemampuan Shenlong menggunakan mesin yang diciptakan. Jadi dia cuma bisa penasaran kenapa kekuatan Shenlong bisa sangat meluas seperti layaknya Super Shenron milik para dewa. Melihat istrinya datang, Vegeta minta Bulma untuk segera menjauh. Tapi Bulma segera memberitahu kalau dialah yang sudah menciptakan mesin itu. Jadi Bulma juga tahu cara menghentikan mesin itu sebelum terlambat. Vegeta sontak terkejut, ternyata Bulma sendirilah yang telah melakukan semua itu. Dia penasaran apa yang Bulma pikirkan sampai menciptakan mesin berbahaya seperti itu. Bulma sontak menjadi kesal karena nggak mau dimarahi. Bulma katakan dia sudah membuat mesin ini karena yakin tidak ada seorang pun yang bisa menemukan tempat ini. Dan Bulma menjelaskan kalau menara itu bisa memperkuat kekuatan bola naga. Setelah tempat ini ketahuan, artinya ada seseorang yang sangat menginginkan kekuatan baru dari bola naga tersebut untuk menciptakan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah mendengar itu, Vegeta merasa seperti kenyataan sedang terkoyak. Bajingan macam apa yang menginginkan kekuatan dari bola naga baru? Jadi nggak ingin sesuatu yang buruk dikabulkan, Vegeta mengajak Goku untuk secepatnya bergerak dan menghentikannya. Vegeta dan Goku kemudian berubah menjadi bentuk terkuat mereka masing-masing, yaitu Ultra Ego dan juga Ultra Instinct. Target mereka sekarang adalah menara pemancar energi tersebut. Lalu Vegeta bersiap akan menghancurkan menara tersebut menggunakan jurus andalannya, yaitu Final Flash. Untuk Goku, seperti yang kita tahu, dia akan menggunakan jurus Super Kamehameha full powernya. Keduanya segera menembakkan laser mereka secara serentak yang menghancurkan menara dan semua bangunan ciptaan Bulma. Meski demikian, Goku menyampaikan pada Vegeta kalau ini masih belum berakhir. Mereka merasakan ada sesuatu yang akan datang ke tempat mereka sekarang. Vegeta yang sadar akan hal tersebut segera minta Bulma untuk segera pulang. Keadaan sekarang mungkin akan semakin rumit. Nampak dari keretakan alam semesta muncul makhluk besar yang sangat menyeramkan. Goku kini menjadi pusing, apa yang dia katakan ternyata adalah kebenaran. Vegeta minta Goku untuk selalu waspada karena mereka nggak tahu apa yang bisa dilakukan makhluk itu kepada mereka. Dan benar aja, tiba-tiba makhluk itu menyemburkan sesuatu yang sontak membuat keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Cairan apa sebenarnya itu, mereka sama sekali tidak tahu. Goku sendiri pun tidak tahu apa benda itu. Tapi benda ini seperti menggerogoti tubuh mereka. Dan makhluk itu sendiri cukup kagum dengan kekuatan mereka meski mereka hanya seorang manusia. Tapi di antara keduanya, makhluk itu menemukan Vegeta yang memiliki sedikit sisi gelap. Jadi makhluk itu akan menggunakan tubuh Vegeta sebagai tubuh barunya sekarang. Mendengar itu, Vegeta sontak menjadi sangat panik. Tapi kemudian Beerus datang dan langsung menggunakan energi Hakai-nya. Dengan serangan Hakai yang bertubi-tubi, tubuh makhluk itu langsung hancur setengahnya. Beerus menyadari kalau makhluk itu
bukan berasal dari dunia ini. Jadi, Beerus menantang makhluk itu untuk segera menghadapinya sekarang. Tapi di sini, makhluk itu menjadi sangat marah dan langsung memukul Beerus sangat keras. Makhluk itu minta Beerus untuk segera pergi dan jangan mengganggunya. Dan sama seperti Goku dan juga Vegeta, Beerus tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi, yang bisa Beerus lakukan hanyalah meminta Whis untuk segera membantunya. Tapi Whis cuma ketawa aja karena masalah seperti ini mungkin terlalu berat untuknya juga. Di saat Whis tidak bisa membantu, Shin menawarkan dirinya untuk membantu Beerus. Dan bantuan yang dimaksud rupanya memberikan anting potarannya pada Goku dan juga Vegeta. Shin katakan kalau fusion adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Dan karena nggak punya pilihan lain, Goku dan Vegeta akhirnya menggunakan anting potara dan menganggap Kaioshin yang cerdik. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu, menjadi kesatria super kuat, yaitu Vegito Ultra Instinct Ego versi tua. Vegito bertekad untuk menghabisi makhluk itu sebelum makhluk itu menghancurkan alam semesta mereka. Vegito menciptakan 2 buah bola energi dan langsung gas menyerang makhluk itu menggunakan gerakan cepat. Vegito menggunakan jurus andalannya yaitu Dragon Supernova yang menghantam makhluk itu sangat ganas. Makhluk itu langsung hancur dan lenyap tak tersisa. Beerus merasa kalau makhluk itu akhirnya hancur juga. Mendengar itu cukup membuat Vegito senang karena ucapan Beerus biasanya selalu benar. Gak lama setelah pertempuran itu, Daishinkan memanggil Beerus untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi di bumi. Merasakan beratnya situasi, Vegeta mendesak Beerus untuk mengizinkannya berbicara atas nama bumi. Setelah mendengar cerita Vegeta, Daishinkan menganggap Bulma telah melanggar hukum para dewa berkali-kali di masa lalu. Tatanan kehidupan telah rusak. Bulma adalah ancaman bagi multiverse. Jadi, Daishinkan memutuskan agar Bulma dilenyapkan dari keberadaan manapun. Vegeta berusaha menolong hukuman istrinya dan mengatakan bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan Bulma. Tapi, Daishinkan tetap ngotot kalau Bulma membuat kesalahan dengan menciptakan mesin yang bisa memperkuat kekuatan bola naga. Terlepas dari tujuan penggunaannya, keberadaan mesin seperti itu membahayakan bahkan bagi mereka para dewa. Vegeta yang gak mau istrinya tiada memohon pada Daishinkan dan berjanji kalau hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mesin itu telah mereka hancurkan, begitu juga dengan penelitiannya. Dan jika nyawa yang harus dibayar untuk melunasi hutang, maka Vegeta ingin Daishinkan mengambil nyawanya saja. Meski begitu, Daishinkan sontak marah karena Vegeta malah tawar-menawar dengan seorang dewa yang pangkatnya tinggi. Dan Daishinkan tegaskan kalau dia tidak akan mengalihkan hukuman bagi orang yang tidak bersalah. Mengesampingkan masalah akan sangat memalukan, apalagi sampai kehilangan manusia yang tangguh seperti Vegeta. Karena Vegeta telah dianggap sebagai manusia yang sudah mengabdikan hidupnya dengan baik untuk keselamatan alam semesta. Mendengar itu, Vegeta kembali mendapatkan ide dan tawar-menawar dengan Daishinkan. Dia katakan jika Daishinkan anggap dirinya telah mengabdi dengan baik, Vegeta ingin menjadikan ini sebagai bentuk pengabdiannya juga, yaitu Vegeta ingin dijadikan sebagai dewa kehancuran semesta ke-7. Sebelumnya, Vegeta tahu kalau Beerus sedang mencari calon dewa kehancuran baru untuk menggantikannya. Jadi, Vegeta ingin Daishinkan memilihnya sebagai orang yang tepat. Jika Daishinkan mengampuni Bulma, maka Vegeta akan mengabdi pada para dewa selama yang diperlukan untuk melunasi hutangnya. Daishinkan jadi penasaran dengan apa yang Vegeta katakan barusan. Jadi, Daishinkan segera menanyakan pada Beerus apakah Beerus berencana untuk pensiun padahal baru beberapa juta tahun menjadi dewa kehancuran. Di situ Beerus sontak menjadi kikuk, nggak bisa menjawab apapun. Dia menyalahkan Vegeta yang malah menyeretnya pada masalah dirinya sendiri. Padahal Beerus katakan itu baru rencana, bukan sudah ditentukan. Beerus merasa sangat sial setelah kedatangan Vegeta. Jadi dia akan menghajar Vegeta setelah pulang nanti. Karena jika berbicara dengan Daishinkan, mau itu rencana atau bukan, Beerus nggak bisa berbuat apapun lagi untuk menghentikannya. Dan di sini alasan Vegeta melakukan itu semata-mata agar istrinya tidak dilenyapkan. Dia memohon pada Beerus untuk mengizinkannya menjadi dewa kehancuran. Melihat Vegeta yang putus asa, Beerus dengan berhati besar akan mewariskan jabatan dewa kehancurannya. Beerus mengatakan pada Daishinkan kalau Vegeta pasti mampu melakukan tugasnya dengan baik sebagai dewa kehancuran. Tapi Beerus ingatkan kalau Vegeta berhutang banyak padanya untuk semua ini.
Kemudian Daishinkan menyetujui saran tersebut. Dia juga ingatkan Vegeta untuk tidak perlu banyak hal melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Beerus. Semua syarat-syarat ini dapat Daishinkan terima. Jadi sudah diputuskan kalau Vegeta akan menjadi dewa kehancuran alam semesta ke-7 yang baru. Tapi Daishinkan ingin minta persetujuan dulu dari Geno. Dan di sini kedua Geno langsung setuju menjadikan Vegeta dewa kehancuran. Dan sepertinya mereka juga senang bisa memecat jabatan Beerus. Kemudian Daishinkan minta Whis untuk mengembalikan tubuh Vegeta menjadi kondisi muda lagi. Karena dengan kondisi tua Vegeta tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi Whis langsung menuruti perintah tersebut. Dengan kemampuannya Vegeta bisa kembali pada bentuk primanya lagi. Lalu Daishinkan akan menggunakan super bola naga untuk memperbaiki kerusakan. Dan Vegeta akan menjalani ritual untuk menjadi dewa kehancuran. Daishinkan memberitahu mengingat bencana sebelumnya, akhirat tidak akan pernah lagi dapat diakses oleh mereka yang berada di dunia panah. Perjalanan antar alam oleh karena itu akan dilarang. Dan terakhir, bola naga bumi atau Namex tidak akan bisa memberikan keabadian atau memiliki kemampuan untuk membangkitkan lagi. Singkat cerita, Beerus mengajak Vegeta kembali ke planetnya bersama dengan Kaioshin. Beerus percaya terlepas dari situasinya, tampaknya hari ini akhirnya tiba. Jadi dia menanyakan pada Vegeta apakah siap untuk mengambil alih perannya sebagai dewa kehancuran. Vegeta tentu langsung siap karena dia telah mempersiapkan segalanya sejak lama. Karena itu, Beerus dan Shin akan segera memulai ritualnya. Beerus dan Shin kemudian memulai ritual tersebut dengan kemampuan mereka. Beerus mengakui kekuatan Vegeta sangatlah hebat dan juga luar biasa. Tapi untuk menjadi dewa yang efektif, Vegeta harus mencapai keabadian dulu, di mana tubuh Vegeta tidak akan menua lagi meski telah hidup berjuta-juta tahun lamanya. Karena hanya ada satu dewa kehancuran di semesta ke-7, maka keabadian Beerus akan menjadi milik Vegeta. Beerus ingin Vegeta menjadikan ini sebagai hadiah terakhir darinya. Shin juga memberitahu Vegeta akan terikat dengan hidupnya. Selama Shin hidup, maka begitu juga dengan Vegeta. Jika Shin mati, maka Vegeta juga mati. Keabadian tidak akan bisa dibatalkan kecuali Vegeta telah memilih penggantinya suatu saat nanti. Setelah Vegeta berhasil menjadi dewa kehancuran, Beerus nggak menyangka bisa melihat Vegeta menggunakan pakaian itu. Beerus akui kalau pakaian itu mungkin lebih cocok Vegeta pakai. Beerus yang sekarang akan semakin menua dan mungkin Beerus ingin tidur lebih nyenyak. Beerus yakin kalau Vegeta bakalan menjadi dewa kehancuran yang sangat hebat. Setelah ritual selesai, Vegeta pulang dulu ke rumah untuk menemui Bulma. Melihat Vegeta mengenakan pakaian itu, Bulma tentu penasaran bagaimana mungkin Vegeta melakukannya. Tapi kemudian Bulma malah memarahinya karena menjadi dewa kehancuran artinya berada di bawah Geno. Bulma gak bakal biarin Vegeta terus menjadi budak bagi dua cebol itu. Vegeta memberitahu kalau ini merupakan satu-satunya jalan dalam masalah besar yang Bulma buat. Vegeta menceritakan semua yang terjadi, di mana perbuatan yang telah dilakukan harus ditebus. Seorang Saiyan yang memiliki harga diri tinggi sepertinya tidak akan membuang harga dirinya. Tapi Bulma gak setuju dengan pendapat Vegeta. Baginya harga diri tidak ada hubungannya dengan semua ini. Vegeta menegaskan kalau dia tidak akan pernah membuang kebanggaan terbesarnya. Dan Vegeta tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Bulma. Tapi dalam hatinya, Vegeta keceplosan mengatakan itu hingga membuat dirinya merasa malu pada Bulma. Bagaimanapun, itu adalah isi hati Vegeta sendiri, di mana Bulma terharu mendengar ucapannya. Bulma segera memegang pipinya dan kadang-kadang lupa bagaimana Vegeta telah berubah selama bertahun-tahun. Bulma tahu kenapa Vegeta melakukan semua ini. Bulma cuma gak bisa membiarkan Vegeta menyia-nyiakan hidupnya demi Bulma. Kemudian mereka pun saling berpelukan sambil menangis sebelum Vegeta menjalankan tugasnya sebagai dewa kehancuran. Vegeta mengatakan dia melakukan semua ini demi Bulma. Jadi dia minta Bulma membiarkannya melakukan satu hal lagi untuk Bulma, istrinya tercinta. Mendengar itu, Bulma akhirnya memberikan izin Vegeta untuk menjadi dewa kehancuran. Setelah itu, Vegeta mengunjungi makam orang tua Bulma untuk terakhir kalinya. Kemudian, Goku juga datang ke tempat Vegeta dan kaget Vegeta datang mengunjungi makam keluarga Bulma. Goku sendiri tak menyangka kalau Mr. Brief sudah tiada. Goku sudah mengenalnya sejak masih kecil.
Goku juga tahu apa yang sudah Vegeta korbankan demi Bulma. Di situ, Vegeta nggak mau disamakan dengan Goku soal berapa menyedihkannya Goku. Vegeta juga nggak butuh simpatisan dari Goku. Goku katakan dia cuma berusaha baik. Gak nyangka Goku kalau Vegeta lebih menyebalkan dibandingkan Beerus. Vegeta merasa Beerus bahkan tidak peduli jika Vegeta harus menunggu sejuta tahun. Vegeta berjanji akan menemukan jalannya kembali pada Bulma dalam beberapa tahun ini. Secara singkat, Vegeta menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan menjadi dewa kehancuran paling efektif. Vegeta mengungkap banyak sekali kejahatan yang telah berlalu di dalam radar selama beberapa generasi. Dan dengan menyingkirkan banyak orang jahat, alam semesta ketujuh menjadi salah satu yang paling makmur di multiverse. Kedamaian universal sebagian besar telah tercapai selama bertahun-tahun. Selain itu, Vegeta juga tetap awet muda. Tapi hari-harinya segera tiba, di mana dia harus mengucapkan selamat tinggal pada orang lain yang telah meninggal selama Vegeta menjadi dewa kehancuran yang abadi. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Bagaimana nasib Vegeta ke depannya? Dan apakah hilangnya Frieza telah berhasil menciptakan alam semesta baru yang tidak diketahui para dewa? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.